yang harus disombongkan? Bacaan dari kitab Yesaya bab 10 ayat 5 sampai dengan 7, ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah Tuhan bersabda, celakalah Asyur yang menjadi cambuk murkaku dan yang menjadi tongkat amarahku. Aku akan mengerahkan melawan bangsa yang murtad. Aku akan memerintahkannya melawan umat sasaran murkaku. Asyur akan melakukan perampasan dan penjarahan dan akan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Tetapi Asyur sendiri tidak demikian maksudnya dan tidak begitu rancangan hatinya. Niatan hatinya ialah hendak memusnahkan dan melenyapkan bangsa-bangsa. Sebab Asyur berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya. Dengan kebijaksanaanku aku telah melaksanakannya. Sebab aku berakal budi. Aku telah meniadakan batas antara para bangsa. Aku telah merampas persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti menjangkau sarang burung. Tanganku telah menjangkau kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya. Demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangakkan paruh, yang menciap-ciap. Maka beginilah firman Tuhan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, atau tongkat mengangkat orang yang bukan dari kayu. Sebab itu, Tuhan semesta alam akan membuat orang-orang yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa pokok. Kesombongan membuat orang lupa akan Tuhan. Raja Asyur sombong ketika berhasil mengalahkan Yerusalem. Dia berbangga diri dengan memegahkan kekuatan tentaranya. Padahal Tuhanlah yang memakainya untuk menghantam Yerusalem agar bertobat. Asyur memegahkan diri seakan-akan hal itu karena kekuatannya sendiri. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya? Tuhan akan menghukum Asyur karena kesombongannya. Yesus juga mengecam orang yang sombong. Ia ingin kita bersikap rendah hati dan bergantung total pada Allah. Semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang Farisi dan ahli Taurat menganggap diri pandai kitab suci, sehingga menutup diri terhadap Yesus. Orang kecil seperti pemungut cukai malah menerima Yesus. Saat anak-anak saya masih kecil, saya mempunyai asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah dan mengasuh anak karena saya harus bekerja dari pagi sampai malam. Saat itu saya merasa sayalah yang berkuasa dan asisten rumah tangga saya harus mematuhi semua yang sudah saya perintahkan. Jika rumah kotor, maka saya akan marah. Akhirnya ia tidak betah dan minta keluar dari pekerjaan. Saya bingung dan kalut. Bagaimana nanti kalau sampai tidak ada yang membantu? Di saat itu saya berdoa dan saya meminta ampun pada Tuhan. Saya berjanji tidak akan rewel terhadap asisten rumah tangga dan saya akan merubah sikap saya. Percaya atau tidak, sore hari setelah saya berdoa, 2 orang asisten rumah tangga datang dan saya pun tidak mengetahui dari mana mereka tahu saya membutuhkan asisten. Akhirnya, salah satu dari mereka yang saya terima dan bekerja dengan saya sampai anak saya besar. Pengalaman tersebut mengajarkan saya
bahwa saya bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apapun tanpa Dia. Sesungguhnya Tuhanlah orang besar itu. Yang Dia inginkan adalah kerendahan hati dan tergantung total padanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena semua adalah kepunyaannya, dan semua akan terjadi seturut kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, semoga saya tidak memegahkan diri di hadapan-Mu dan di hadapan sesamaku. Semoga saya dapat memuliakan Dikau dalam setiap peristiwa hidupku.